Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1250. Dengan hati-hati, Luo Xiu memutuskan untuk tidak mendekati pusat jurang itu, kecuali jika ia menggunakan kekuatan manusia dewa dari botol api abadinya. Namun, demi menyelidiki rahasia peti mati dewa pemakaman langit, ia merasa tidak layak mengorbankan kartu truf tersebut, sehingga ia memilih untuk segera meninggalkan tempat itu. Saat ia berubah menjadi cahaya dan terbang menjauh dari planet tandus itu, Luo Xiu menoleh ke belakang, entah mengapa, ia memiliki firasat bahwa mungkin Tu Yuming belum benar-benar mati. Setelah meninggalkan jurang tersebut, Luo Xiu mengeluarkan Yan Yuer dari dalam menara Huang. Wajah Yan Yuer menampilkan senyum lembut, selama ia bisa berada di sisi Luo Xiu dan menggenggam tangannya, ia merasa seolah memiliki seluruh dunia. Ia tidak tahu berapa lama kedamaian ini akan bertahan, namun ia sangat menghargai setiap detik yang bisa dihabiskan bersama orang yang dicintainya. Terkadang, kebahagiaan tidak memerlukan kata-kata, hanya sesederhana itu. Bersama Yan Yuer, Luo Xiu kembali ke kota Yun Sang di planet Tongsang. Setelah menelusuri ingatan Guoda, Ketua Fuso, dan Susuelan, Luo Xiu mengetahui bahwa di setiap planet berpenghuni di ruang angkasa tanpa penguasa ini, selalu ada kekuatan yang khusus mengelola bisnis informasi. Alasan Luo Xiu kembali adalah untuk mencari tahu situasi terbaru di alam liar melalui organisasi-organisasi informasi ini. Di sisi timur kota Yun Sang, terdapat sebuah gang kecil yang tidak mencolok, dan di dalam gang itu, ada sebuah halaman kecil yang juga tampak biasa saja. Luo Xiu membawa Yan Yuer ke halaman kecil tersebut. Di halaman itu, di bawah sebuah pohon besar, seorang pria tua berbaju abu-abu berbaring santai di kursi malas, menikmati angin sepoi-sepoi. Di samping kursi, terdapat meja kecil dengan teko teh di atasnya. Orang yang tidak tahu mungkin mengira tempat ini hanyalah rumah biasa, namun hanya para ahli dengan tingkat kultivasi di atas tingkat 9 yang tahu bahwa tempat ini menyediakan berbagai informasi penting. Informasi sangat penting bagi para kultivator seni bela diri, misalnya, untuk mencari berbagai sumber daya pelatihan, bahan untuk membuat alat, atau ramuan dewa, semuanya membutuhkan petunjuk dan petunjuk itu adalah informasi. Semakin tinggi tingkat informasi yang dibutuhkan, semakin besar pula harga yang harus dibayar. Oh, ada tamu datang. Ketika Luo Xiu dan Yan Yuer muncul di halaman itu, pria tua berbaju abu-abu itu membuka matanya dan duduk dari kursi malasnya. Selamat datang, kalian berdua tampak asing, tapi jika bisa menemukan tempat ini, pasti kalian sudah mengetahui aturan Tian Wanglou. Tian Wanglou adalah organisasi informasi terkenal di ruang angkasa ini, jaringan informasinya disebut sebagai jaring langit, seolah-olah tidak ada kejadian di alam semesta ini yang luput dari pengetahuan mereka. Konon, pendiri Tian Wanglou adalah seorang ahli dengan bakat khusus, yang secara alami memiliki kemampuan untuk menyentuh sungai takdir yang paling misterius dan mendalam. Takdir adalah sesuatu yang sangat ajaib, bahkan para ahli tingkat penguasa Dao sejati pun tidak dapat sepenuhnya memahami rahasia takdir. Namun, Luo Xiu tahu bahwa dalam hukum besar alam semesta, memang ada jalur takdir. Jalur ini mungkin tidak lebih tinggi dari jalur kehidupan dan kematian atau ruang dan waktu, tetapi pasti merupakan jalur yang paling sulit untuk disentuh dan dipahami. Alam semesta yang luas ini memiliki banyak makhluk hidup, dan di antaranya, selalu ada beberapa yang secara alami memiliki bakat luar biasa, seperti tubuh suci Wu Gou milik Su Senji, atau tubuh takdir milik pendiri Tian Wanglou. Tubuh takdir benar-benar ada, keistimewaan tubuh ini bukanlah peningkatan kekuatan tempur secara langsung, tetapi kemampuan untuk merasakan sungai takdir yang misterius, dan mengetahui banyak rahasia yang tidak bisa diketahui orang biasa. Tentu saja saya tahu aturannya, kata Luo Xiu sambil mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah batu leluhur Taichu dan melemparkannya kepada pria tua itu. Untuk menanyakan informasi di Tian Wanglou, seseorang harus terlebih dahulu membayar satu batu leluhur Taichu sebagai prasyarat. Ini adalah aturan Tian Wanglou. Karena persyaratan ini, para kultivator dengan tingkat kultivasi di bawah tingkat 9 jarang bisa mendapatkan batu leluhur Taichu, yang merupakan sumber daya pelatihan tingkat tinggi. Oleh karena itu, pelanggan Tian Wanglou sebagian besar adalah ahli di atas tingkat 9, dan pembayaran untuk informasi juga dilakukan dengan batu leluhur Taichu atau barang berharga setara. Batu leluhur Taichu mengandung energi leluhur yang tidak bisa dipalsukan. Pria tua berbaju abu-abu itu mengangkat tangannya dan menerima batu itu, lalu tersenyum, tidak tahu informasi seperti apa yang ingin kalian beli. Saya ingin mengetahui perubahan situasi di alam liar dalam 1 tahun terakhir, kata Luo Xiu langsung. Mendengar itu, mata pria tua berbaju abu-abu itu sedikit menyipit. Informasi ini bernilai antara 10.000 hingga 100.000 batu leluhur Taichu. Apa maksudnya?
Tanya Luo Xiu, karena perbedaan antara 10.000 dan 100.000 batu leluhur Taichu sangat besar. Untuk informasi yang sama, harga bisa sangat bervariasi, tentu saja ia ingin tahu alasannya. Perlu diketahui, 100.000 batu leluhur Taichu cukup untuk membantu seorang ahli tingkat 9 awal untuk menembus ke tingkat menengah. 10.000 batu leluhur Taichu hanya untuk informasi dasar, tetapi jika Anda membayar 100.000, informasinya akan jauh lebih rinci. Saya akan mengirimkan permintaan Anda ke markas besar, dan seberapa banyak informasi yang Anda dapatkan tergantung pada berapa banyak batu leluhur Taichu yang Anda bersedia bayar, jelas pria tua berbaju abu-abu itu. Bagus, aku harap informasi yang kalian berikan di Tianwanglou benar-benar sepadan dengan harganya, kata Luo Xiu dengan tenang setelah mendengar penjelasan dari pria tua berjubah abu-abu itu. Tanpa menanyakan lebih lanjut, ia langsung mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya. Si pria tua menerima cincin itu dan menyelidikinya dengan kekuatan kesadaran, ekspresinya pun langsung berubah sedikit, ternyata di dalam cincin itu terdapat 100.000 batu leluhur Taichu. Ini membuatnya tak bisa menyembunyikan keterkejutan, memandang pemuda berbaju hitam di depannya dengan pandangan sedikit tercengang. 100.000 batu leluhur Taichu bukan jumlah yang bisa dikeluarkan sembarang orang, bahkan penguasa kota Yun Sang di planet Tong Sang yang kekuatannya tertinggi pun belum tentu akan rela mengeluarkan jumlah sebanyak itu hanya untuk membeli sebuah informasi. Namun sebagai seorang penanggung jawab Tianwanglou, pria tua itu dengan cepat menyesuaikan kembali sikapnya. Ia tahu benar batas dan larangan tertentu, sehingga ia tak bertanya lebih jauh, hanya berkata, Tianwanglou kami akan bertanggung jawab atas setiap pelanggan, nilai informasinya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Sambil berbicara, ia mengeluarkan sebuah mutiara berwarna biru kehijauan, dan Luo Xiu bisa merasakan fluktuasi aura kesadaran dari si pria tua. Jelas ia menggunakan semacam teknik rahasia berbasis jiwa untuk menjalin kontak dengan markas Tianwanglou melalui mutiara itu sebagai media perantara. Tak lama setelahnya, pria tua itu menyimpan kembali mutiara komunikasi tersebut, lalu mengangkat tangan dan mengarah ke salah satu pintu kamar di taman kecil itu. Seberkas cahaya langsung melesat keluar dari dalam kamar. Pria tua itu menangkap cahaya itu dan dalam genggamannya, cahaya tersebut berubah menjadi sebuah giok tipis berbentuk pipi sebuah yujian. Meski taman itu dipenuhi berbagai jenis formasi penghalang, kesadaran Luo Xiu setara dengan seorang agung, jadi penghalang itu tak berarti apa-apa baginya. Ia bisa melihat dengan jelas bahwa di dalam ruangan itu terdapat formasi teleportasi, dan giok yang kini dipegang oleh pria tua itu baru saja dikirim dari formasi tersebut. Jelas sekali bahwa Tianwanglou memiliki sistem formasi lengkap, mirip dengan organisasi pemburu yang pernah ditemuinya di dunia Samudera Bintang, meskipun tingkatan keduanya bagaikan langit dan bumi. Setelah membayar 100.000 batu leluhur Taichu, Luo Xiu akhirnya menerima yujian itu, dan ketika kesadarannya masuk ke dalam giok itu, seketika ia mendapatkan segudang informasi penting. Mengenai situasi dunia Huang beberapa bulan lalu, Luo Xiu tidak tertarik, perhatiannya hanya tertuju pada perubahan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Tianwanglou memang pantas menyandang nama besar dalam dunia intelijen, bahkan informasi mengenai peristiwa peninggalan abadi di rahasia kuno pun ada di dalamnya, termasuk penyebutan 4 orang penguasa Dao sejati. Bagi kebanyakan kultivator seni bela diri, eksistensi di tingkat penguasa Dao sejati adalah legenda, namun Tianwanglou tampaknya tahu jauh lebih banyak dari yang diduga. Hal ini membuat Luo Xiu merasa uang yang ia keluarkan tidak sia-sia, karena jika ia hanya membayar sedikit, informasi terkait penguasa Dao sejati pasti tidak akan diberikan. Lebih dari itu, dalam ujian itu juga disebutkan bahwa setelah kehancuran ruang di wilayah peninggalan abadi, semua kultivator yang berada di luar rahasia kuno, baik dari dunia Huang, Sekte Suci Xuan Huang, maupun klan Naga Taisu, semuanya mengalami kerugian besar. Penguasa Dao sejati Wuxian dan penguasa Dao sejati Wuji sama-sama terluka dan melarikan diri, sementara wilayah luar rahasia kuno tersegel oleh kekuatan penghancur ruang yang luar biasa, bahkan para penguasa tingkat Dao pun tak berani memasukinya. Tak lama setelah itu, penguasa Dao sejati Wuji kembali ke dunia Wuji untuk menyembuhkan luka. Namun belum lama berselang, penguasa Dao sejati Huangzu gugur. Kematian penguasa Dao sejati Huangzu langsung membuat seluruh dunia Huang terjerumus dalam kekacauan. Dunia Linglong dan klan Naga Taisu memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang habis-habisan, bahkan tanah leluhur klan Huang dihancurkan hingga rata dengan tanah. Setelahnya, keluarga besar Tian Huang pun dimusnahkan, dan wilayah pedang Wuji pun turut binasa. Kini, dunia Huang telah benar-benar jatuh ke tangan musuh. Jadi ini benar-benar hasil terburuknya, ya. Gumam Luo Xiu sambil menghancurkan yujian itu menjadi abu usai membaca seluruh isi informasinya. Sebenarnya, ia sudah mempersiapkan diri untuk kabar buruk ini sejak mendengar bahwa penguasa Dao sejati Huangzu telah gugur. Ia tahu bahwa jika hanya gurunya seorang yang tersisa, pasti akan kesulitan menahan semuanya sendiri, terutama karena pihak lawan memiliki lebih dari satu penguasa Dao sejati, dan terlebih lagi, setelah pertarungan dengan penguasa Dao sejati Wuxian, penguasa Dao sejati Wuji sendiri sudah terluka parah. Bagaimana penguasa Dao sejati Huangzu bisa mati? Siapa yang membunuhnya?
Tanya Luo Xiu tiba-tiba. Mata pria tua itu langsung melebar, jelas ia terkejut karena Luo Xiu berani menanyakan pertanyaan seberani itu bagaimanapun. Penguasa Dao sejati adalah makhluk yang berada di puncak legenda, dan menanyakan hal semacam ini bisa dianggap melanggar tabu besar. Informasi ini menyangkut eksistensi terlarang, jadi Tian Wanglou kami tidak bisa memberikannya, jawab pria tua itu setelah menatap Luo Xiu selama beberapa detik, akhirnya menggelengkan kepala. Luo Xiu tidak terkejut dengan jawaban itu, karena Tian Wanglou tentu memiliki cara bertahan hidupnya sendiri meskipun mereka memiliki akses pada informasi mengenai para penguasa Dao sejati, mereka tidak akan gegabah menyebarkannya, sebab bagi Tian Wanglou, setiap penguasa Dao sejati adalah sosok yang tak boleh disentuh. Namun sekalipun Tian Wanglou tak memberitahunya, Luo Xiu tetap bisa menyimpulkan bahwa satu-satunya yang mampu membunuh penguasa Dao sejati Huangzu hanyalah sesama penguasa Dao sejati juga. Karena penguasa Dao sejati Wuxian dan penguasa Dao sejati Wuji sudah sama-sama terluka, maka kemungkinan besar pembunuhnya bukanlah penguasa Dao sejati Wuxian. Dalam duel antar penguasa Dao sejati, Luo Xiu yakin bahwa penguasa Dao sejati Huangzu, meski tanpa bantuan Menara Huang, tidak akan semudah itu dibunuh oleh Yin Longzun. Maka dari itu, ia menduga pasti ada penguasa Dao sejati keempat yang terlibat. Sosok yang paling mungkin adalah Yang Longzun dari klan Naga Taisu, atau bisa juga penguasa tersembunyi dunia Zhang Tian di penguasa Dao sejati reinkarnasi. Bersambung.